sabiangan kami bilang tampika untung Tuhan Yesus Lampai tuh, mau itu. Ayo ditarik. Satu, buat. Yesus, kami sabiangan kami bilang tampilkan Yesus, kami sabiangan kami bilang tampilkan untung kami masih ikan inang kamu lagi memang pasare totemo saya lakukan. Ini mah
Sabi lagu kita siya salamat kita mo kembali sa demo. Katuan ada problema niya mengenai Koraya si Tandam Rara Nabuku. Orang Toraja mengenal dua tempat untuk saling mengenal rumpun keluarga. Yang waktu rambu tuka na rambu solo. Yaitu tadi ngayo atau tema yang waktu di sana rambu solo. Langkah untuk ngayo kamu susan.
Terwanto lagu le. Tunas sumeroku pinahan Tuhan kumaran tandika tuai mataku malingkalam lino parikan lara oh Tuhan tolong minadika besok tenang antu yang ke bumi setodong tangkomo kama parisaku akan ditempati oleh untang bukti untang nai sekali lagi lino kolai oh kuat duluan lalami Kambalan pariku oh Tuhan Yesus kunduina kamu ku sedang dirangmu lendokan nadio masusah Tuhan rani tu pasambayangku di palana idika kariku tuini lalangku patiroina kuat arangi nolai mintu lalangi kongan inan susareanku dosa penaanku yang lebih bumi si todong tangkomo kama panisaku untang bukti dangai lino kolai oh kuat duluan lalami Tambalan pariku oh Tuhan Yesus kunduina kamu ku sedang dirangmu lendokan nadio masusah rangini ku pasang bayangku Binding palana idika karitu tuini lalangku patiroina kuat arangi mulai mintu lalangi
Rinding parana idika kariputini lalanku patiroi na puang arami nolai nintu lalangi Tona inan susareanku arah Sorato sebelah kiri. Kiranya menggerakkan tenaga untuk mengambil kursi di rumahnya Bapak Ijel dan Bapak Lersi. Dan tenaga atau pakai kendaraan untuk mengambil kursi yang ada di Bapak Ijel dengan Bapak Lersi. Hanya Bapak Lersi. Mana Mama? Karing. Terima kasih. Nomor telepon ini di belakang ya? Hah? Nomor telepon yang di belakang. Iya. Tapi itu hari ada yang tanya. Saya lupa. Ada juga. Karing nomor 3. Oh, iya. Jadi ada kode nanti. Ya. Lalu gua makada ke kami tidak keberlama Pak Pakatana loko kuminto na kipuambe na kipuendo na sang sasilulan mentama lantainan yang motu siul kiranya anak cucu dan ibu janda bahwa ini adalah sang siluran dari jemaat Gepil Lambarese Kemarasan Wabarakatuh. Jadi boleh dikata bahwa ini adalah Lambarese segenap, dan itu memang tertulis dalam kitab kita bahwa mari kita menangis lagu itu tenggelam dan kemudian setelah meresek dan tempat pelayanan salah seorang anak almarhum Ibu Pendeta Nenen. Ya. Mantan kekasihnya yang Rosel yang menjadi suami tersayang hari ini. Ya. Jadi ditandai selamasan hingga tiba dengan selamat di sini. Kehadiran Bapak Ibu segenap rumpun yang ada di sana. Kami tidak mampu membalasnya berbagai bantuan. Hanya kami berdoa kepada pemilik kehidupan, semoga apa yang sudah diberikan kepada kami, Lampung Oral Papanela bahwa kamu sewanasan, kamu tidak akan pernah berkekurangan, tapi selalu berkina. Selesai acara kita untuk pelepasan jenazah orang tua, mungkin kita tidak mau kembali ke kediaman kita. Kami mendoakan semoga tiba dengan selamat, tak berkekurangan sesuatu apapun. Minta maaf bila ada sesuatu yang kita lihat atau kita bersama dengan karangan bunga yang kemarin sama mentama lantai
Kematuanta Amde Indo Siulu dari jemaat Elim Walendrang laki kuah selamat pagi menjelang siang. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaat Elim bersama dengan pengurus OIG Jemaat Elim yang sementara mengayun langkah memasuki pelataran duka bersama dengan kami, ibu janda, anak cucu, segenap anak menerima Bapak Ibu dengan penuh. Mungkin sebagian keluarga bertanya-tanya mengapa jemaat Elim dengan OIG ada di sini di Desa Laro, Kecamatan Burau, Kabupaten Luhut Timur, boleh hadir. Kiranya orang tua, sanak saudara almarhum memahami dan mengenal anaknya Bung Kambi Tene Kombongan, Umpanundo itu Kombongan Nabuang, Indo Syambe, keluarga dari jemaat Elim. Untangnya isi sholat ini karena sholat berjuang untuk membangun donasi sholat saya nak kuat sama gereja ya, sama ibadah ya betul. Nah ya tuh waktu itu rumah panggung Pakaian dari Toraya di Korban Mabugi ya betul seluruh bangunan nanai ma ibadah juga membagikan tanah kepada masyarakat baik yang Kristen maupun yang Muslim. Awalnya ini hanya satu dusun. Alhamdulillah puji Tuhan sampai hari ini banyak. Mereka sudah merencanakan mau membangun rumah ibadah, tapi tantangan ada. Orang tua ini tidak pernah mundur tantangan apapun yang dihadapi, dengan berbagai cara menghubungi pemerintah, tapi tentu juga ya jemaat Elim kecuali kapan ke matuamu siapia. Saya juga pernah melayani di jemaat Elim 2 kali pimpin ya. Jadi saya sekarang lagi berada kok matoto kan kunci ngayon tepat adik kiram poisi sola anak ki belana ni balik duka kan. Ternyata bahwa duka kami adalah duka kehidupan ini. Napongora lampa balai lako kamu tentu masake madurin jadi lalu itu suami lalu berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan jemaat baik pribadi maupun tang siderima atau tak yang kami tertamami. Sesungguhnya kami tidak sengaja, tetapi itulah keterbatasan kami. Kalau ada kita jumpai
ini. Tahu ya. Kembali seperti sanksi kerusakan yang dibuat di pelaku keluarga Mergio Ibu sulam Mekalopo di Kabupaten Kalenan minta marantainan sudah pasadia keluarga. Nakua termai sila
anak kampung soal ibu janda selama aku keluarga nenek dia salah satu jurusan tu rampol inan Pak Pakatana. Tentu dalam perjalanan yang melelahkan dari kota Palopo, perjalanan keluarga Nenek Gio meninggalkan berbagai kesibukan dan bersama dengan kami di sini, tentu keluarga tiba dengan selamat berbagi duka dengan kami. Kehadiran Nenek Gio di salah satu Rusana memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Buka baju, abang. Taruh dulu. Menerima berkat Tuhan, doa jamuan kasih akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Palayuan SMH. Dengan penuh kasih kami silakan. Syukuri berkat Tuhan dalam doa, dan sebelumnya itu kami mohon maaf kepada saudara kita yang muslim yang bukan mungkin tapi jelas hari ini mereka berpuasa, jadi mohon maaf sebelumnya. Untuk itu mari Bapak Ibu kita tunduk kepala kita berdoa. Dimuliakan nama-Nya Tuhan hadapan hadirat-Mu, karena kami sungguh meyakini Tuhan bahwa dalam banyak perkara Engkau Tuhan oleh keluarga kami di rumah ini, hanya Engkaulah Tuhan menjadi sumber penguatan, sumber penghiburan, Tuhan yang akan tetap menopang kami semua. Bapa di surga, hari ini mengawali oleh keluarga, karena itu Tuhan kami syukuri berkat-Mu, kiranya menjadi sumber kekuatan bagi kami, anugerahkan kepada kami, dan kami pun dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama kami yang hidupnya di dalam berduka. Tuhan tetap mengaturkan kebutuhan buat di surga. Segenap rangkaian ibadah hari ini kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati majelis gereja, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Kalining, Master Teologi, Ketua 5 Badan PGJ Sinode Gereja Toraja, yang akan memimpin ibadah pemakaman.
Kamu pen. 250 3 kali. Apa itu? Walendra. Jemaat Elim Walendra. Harga 501 kali, 502 kali, 503 kali. Ibu Pendeta Lorista. Dalam acara sambutan atau ungkapan hati, ungkapan belasungkawa, ada beberapa bagian. Yang pertama dari Majelis Gereja Jemaat Lambara Harapan, dan yang kedua ungkapan belasungkawa alumni STT Rantepao, dan yang ketiga pemerintah Desa Laro. Keempat, ungkapan belasungkawa FKSG Kecamatan Berau. Pembacaan riwayat hidup yang akan dibacakan oleh Bapak Nosel Riona Tapo. Ungkapan hati keluarga, ungkapan belasungkawa Jemaat Elim Batu Tanduk Klasis Walendrang. Ungkapan turut berduka cita melalui karangan bunga yang akan dibacakan oleh Ibu Penatua Yutriani. Dan yang terakhir, pemberian tanda pawai mata dari Jemaat Sion Lestari. Kita melangkah pada acara yang pertama, yaitu sambutan atau ungkapan belasungkawa yang akan disampaikan oleh Majelis Gereja Jemaat Lambara Harapan kepada majelis kami. Silakan. Selamat siang, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, dalam hari ini hadir Bapak Ketua 5 BPS Gereja Toraja, Bapak Pendeta Yusuf Kaliling MTH, dan yang saya hormati Badan Pekerja Sinode Wilayah 1 Tanah Luhuk. Dalam hal ini hadir Ketua 1 Bapak Pendeta Palayukan, Ketua 2, dan Bapak Ibu Pendeta yang saya kasihi, para gembala. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Laro, Bapak bersama dengan rombongannya dan jajarannya. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Bapak Babin Kamtipmas yang boleh hadir bersama kita, dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang boleh hadir di tengah-tengah pelataran duka di tempat ini. Kami patut berbangga Tuhan menghadirkan hambanya Bapak Weber Tanda Tapo Maluteta Sabu Kakek Pristi di tengah-tengah kehidupan kita di
membara ini, secara khusus bagi kami Gereja Toraja Jemaat Lambara Harapan. Beliau sudah saya ungkapkan tadi malam, seorang pionir dari Gereja Toraja Jemaat Lambara Harapan. Susi mototu napokada setengah talu pate pionir, pendiri Gereja Toraja Jemaat Lambara Harapan. Masih ada dua, tangga bela dulu kamu, Susi moto, ya. Dan beliau salah satunya karena secara catatan sejarah yang beliau ungkapkan, walaupun mungkin memang ada yang perlu dicocokkan lah dengan keterangan-keterangan sahabat Akenano. Kakek Kristi juga secara dia ingat, tetapi ya tidak perlu cocokkan dengan dua orang yang masih ada dalam sejarah ini, karena akan sementara menyusun sejarah Gereja Toraja Jemaat Lambara Harapan. Tahun 76, 5 Juli diungkapkan itu ibadah pertama gereja di bawah kolong rumahnya. Kenal Bang Nobuhi Pak, Pendeta Jo Sade. Jadi setelah itu dia menguraikan, dia masih hafal siapa saja yang pimpin ibadah, Pak Martin Luther, dan dia hafal semua siapa saja yang ikut ibadah, termasuk Indo, masih ada Indo, istri dari almarhum, ya, dan beberapa orang. Tapi setelah itu pendirian Gereja Jemaat Lambara Harapan ini, menurut catatan yang dia ungkapkan, sahabat mengangkatan rapat panitia pentabisan, dan memang ya tahun maka ada ambe dan mau lampenang khusus tu kau ada sampai bong itu kau sabah usaha dengan buku tak sih akan dalam malam mau ambe sabah tak apa nanti dipersilakan maka ada ke ya maka ada dia uraikan semua, mungkin ada sekitar 6 kali lah. Aku bang mau paal pada jauh sana itu aku kalau bukan nih gua supaya datang deh ya tahu tuh gua manggi bang mau dia itu nama maka ada di tempat tuan. Tapi nasalin juga balik paal pak jauh minar rumah sakit malam orang kita motor na mungkin ada Pak Pendeta karena si anu pakai marapat kita bisa usaha ding juga kumula lan penang kumula tak siap karena malam mau ambil ya sabah memang dia secara berapi-api nah luruskan tuh sejarah nah kok ada kok padahal ada kok salah tuh, jadi dia ungkapkan lagi ulang bahwa susi itu ceritanya ya sabah teh Gereja Toraja Jemaat Lambara Harapan bisa ya perjuangannya juga tidak mudah, didirikan malam hari. Salah satu gereja mungkin ini yang dipakai di bumi. Ya, jadi itu dia adalah pionir dan patut saya katakan kita mencontoh beliau karena bisa dipakai. Nah, sesuatu dicerita sama Bongi, lama ada di Kak Jumat Agung. Dia meninggal pada saat meninggalnya Yesus Jumat Agung. Malam itu tanah laku saat itu. Malam itu tanah. Pak Lina mak gereja nak tahu temu. Kuyo mak gereja. Mande tahu deh. Menako tak apa. Alopas karya. Mande. Sabah mangkam yang nala manuk nana tunu nana bala gereja. Jadi nana sungai Indo. Sabah sudah nak jaga rumah sakit, aku ram sampaikan lagu Indo, dia mau di rumah sakit itu mah tua, kan tak tanda. Membangun ini saya Pak Pendeta, kok saya jalan-jalan toh, oh lagu iyo, mana sudah lama lagi para kumandiman di lagu gereja, kok kalau minggu dia itu Indo, kalau pasca, Jumat Agung tuh temo, jadi itu yang secara ini, oh bukan nih lagu tempat bene juga. Sadia aku minta oleh seorang nama pimpin Jumat Agung, ubah aku minta rumah sakit. Kona dan tiram balik, apa pun kau tuh tomatolin dan itu. Wah, kau siapa dah mau menyeberang, sahabat tahu mau tiro, ya memang tak mau menyeberang bang teambe. Kalau jarak 1 meter itu untung kalau dia lihat kita. Jadi kalau ada orang bilang tak bang nak kamu ranking, nah memang tak mau tiro. Sedangkan saya pendetanya tuh Pak Karim namanya lupa. Oh kamu pendeta, padahal saya di hadapannya.
Oh kamu kali pendeta, gambaran itu saya itu tandai dong. Oh iya. Jadi teladan yang luar biasa. Tanah gereja juga itu tanah tempat bangunan gereja itu tanah yang beliau hibahkan untuk gereja, dan ya semua surat-surat baik anak-anak juga bertanda tangan di situ di tanah hibah itu, surat hibah itu. Jadi kami patut bersyukur bahwa kehadiran beliau dipakai Tuhan untuk menghadirkan Gereja Toraja Jemaat Lambara Harapan, dan memang patut kita contohi dan teladan. Ya beliau ini ya mungkin umur sekitar 80 tahunan ini, tapi ya kemarin mak gereja teh dolobang ya, jadi melam-melam di dolobang mejo mak ada kodok di muka gereja ya. Nah kita ke temai kaum bapak biasa untung saya kemarin di mak gereja jadi kira deh apa tentu marajin itu kira. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mewakili Majelis Gereja Toraja Jemaat Lambara Harapan dan seluruh anggota jemaat Lambara Harapan, pribadi dan keluarga saya, serta seluruh anggota jemaat Gereja Toraja di Kelas Suatu menyatakan turut berduka cita yang dalam atas kepergian sang pionir dari Gereja Toraja Jemaat Lambara Harapan. Teladan beliau, segala perjuangan beliau, dedikasi beliau menjadi torehan sejarah yang Tuhan pakai yang luar biasa di hati kami atas kehadiran persekutuan orang percaya di sini. Dan tontong komisi persembahyangan Indo, tontong komisi yang sehat, semintu anak kampo, tuh Mak Joren, Ibu Pendeta Nurista, Pak Alpa dan Mama Alpa, Ibu Pendeta, sama kakak dan adik, semuanya diberkati Tuhan menjalani kehidupan tanpa ambil. Ada ambil yang lebih berkuasa, yaitu Ketua Mampata, tontonglah rondo komi dan mintu agan Tuhan. Sekali lagi turukan mahawai mata, kemangikan menete kamalena ambeki, orang yang sungguh luar biasa berjasa bagi kehidupan persekutuan Gereja Toraja Jemaat Lambara Harapan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu semua, saudara-saudara, anak-anak cucu semua dalam menjalani kehidupan ini. Pada waktu itu bisa ku parampola kita sholat nasang, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sekaligus lewat kesempatan ini kami mohon pamit ya, karena saya juga masih ada pelayanan jam 5. Ini kalau dari sini ke Palopo Pak Desa berapa jam Pak? 3 jam. Oh iya, jadi ya saya harus berangkat ini karena ada pelayanan saya nanti sore jam 5. Jadi minta maaf ya Ibu Pendeta, adinda saya, kepada segenap keluarga, sekali lagi kami mohon maaf. Mungkin itu saja, demikian kurang lebihnya sekali lagi saya mohon dimaafkan. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada alumni STT Rantai Pao yang sudah menyampaikan sambutannya di tengah-tengah kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Semoga tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat untuk mengangkat pelayanan. Kita semua, salam hormat kami kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta dari denominasi gereja yang sempat hadir mempersai kita pada siang hari ini,
rekan-rekan pengurus pekerja sinode dari beberapa wilayah yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Ibu dari unsur pemerintahan yang mohon maaf tidak sempat kami menyebut jabatan serta instansi kita masing-masing, yang kami hormati Bapak dari Polri, dalam hal ini Bapak Babin Kaptimas, luar biasa Bapak Babin Kaptes ini selalu hadir memberikan jaminan keamanan, memberikan garansi sehingga kita bisa berkegiatan di wilayah kita ini. Karena memang Bapak Ibu, kata mantan Menteri Politik Hukum dan HAM, dan beliau juga mengutip statement dari politisi keamanan dunia mengatakan bahwa kaitannya dengan polisi, lebih baik kita punya polisi selama 100 tahun yang jelek daripada satu hari satu malam kita tidak punya polisi. Coba bayangkan bagaimana urgennya, bagaimana pentingnya tentang keberadaan polisi. Polisi jelek, apalagi deh polisi taweliwa kena wongna. Ya, ini yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan seluruh rumpun keluarga Handai Tolan sanak famili yang datangnya dari berbagai macam wilayah, baik di internal Luhut Timur maupun di luar Luhut Timur. Mohon maaf kami tidak sempat menyebut identitas asal kita masing-masing, tapi tanpa saya menyebut itu semua, itu tidak akan mengurangi rasa hormat kami kepada kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tentu kami atas nama pemerintah desa menyampaikan menyambut selamat datang kepada seluruh rumpun keluarga yang datangnya dari berbagai asal, yang datang menyatakan duka di tempat ini, yang datang menyatakan kebersamaan pada siang hari ini. Tentu ini menjadi sebuah apresiasi bagi kami pemerintah, dan tentu dengan harapan bahwa kehadiran kita di tempat ini mampu meminimalisir, mampu mengobati rasa duka yang dialami oleh keluarga. Selamat datang, silakan. Selanjutnya tentu kami atas nama pemerintah turut berduka secara mendalam atas meninggalnya orang tua kami, tokoh masyarakat. Tentu ini semua tentu meninggalkan duka yang mendalam di hati kami semua. Tetapi sebagai umat yang meyakini tentang kekuasaan dan keberadaan Tuhan, maka itu semua kami kembalikan kepada Tuhan, sehingga dengan kekuatan itu kita menyandarkan kepada Tuhan, kita mampu secara ikhlas menerima apa yang dialami oleh orang tua kita. Maka sangat merasakan duka yang sangat mendalam atas meninggalnya orang tua ini, karena sepengetahuan kami dan telah tercatat dalam sejarah keberadaan Desa Laro dan Desa Lambar-Harapan bahwa pada dasarnya ada 3 pelaku utama kenapa kemudian ada orang Toraja yang berdomisili di Laro Lambara, kenapa ada orang Endrekang yang berdomisili di Laro Lambara. Beliau ini salah satu dari 3 tokoh utama, menjadi aktor utamanya. Iya. Sehingga memang ya, ini perlu kita pahami, ini perlu kita dapatkan informasinya ya, karena saya teringat dengan statement ya Bapak Presiden, mantan Presiden Bapak Pondor Koding, pendiri bangsa ini sekaligus menjadi proklamator kemerdekaan kita, mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengenal dan menghargai pahlawannya. Kalau kita ini kemudian berkecil, bahwa kampung yang bisa besar, kampung yang bisa baik ketika di mana orang di dalamnya tahu para pahlawannya. Nah, tentu kita bagi masyarakat Desa Laro menganggap dan meletakkan beliau yang meninggal ini sebagai salah satu pahlawan. Iya. Di dalam keberadaan kampung kita ini. Iya. Definisi pahlawan adalah apa? Orang yang memberi sumbangsi terhadap keberadaan sesuatu. Keberadaan Desa Laro ini ya tidak terlepas dari sumbangsi beliau. Oleh sebab itu tentu dengan kepergian beliau ini, tentu ini meninggalkan duka, meninggalkan
rasa sendiri di antara kita seluruh warga masyarakat, apatah lagi keluarga. Tapi sekali lagi kita saling mendoakan ya, dan berharap tentu kita berdoa mudah-mudahan anak yang ditinggalkan ya. Tapi sebetulnya tak anu, karena salah satu anak beliau ini pendeta, masa Pak Desa nasihati pendeta, biasanya Ibu pendeta nasihati Pak Desa ya. Kita berdoa, tapi kita mendoakan mudah-mudahan diberi ketabahan kesabaran untuk bersama bahwa hidup dan mati itu ada di genggaman Tuhan. Oleh sebab itu ya, dia hanya bersifat rahasia dan untungnya dirahasiakan. Pada kepala mati dia akan jadi kenawai. Entau marajin laku gereja, entau marajin laku masigi, tanpa sipit nau atau kepala mati di jodoh. Sehingga untung ya, ini kita hanya membahas ini kekuasaan Tuhan. Untung kematian dirahasiakan. Kalau tidak dirahasiakan, tak bukusin itu metonakan jantungan. Dan apakah pengatun dan alenakmu? Jadi untungnya dirahasiakan yang namanya kematian. Dan saya kira ya, namanya kematian ini rahasia, hanya sebagian orang dinnya diberi tanda-tandana. Nah, kuat main din tomato biasa kusaling, nah salah satu tanda-tandana yang dari palarinek kada dilata lepa itu ulangi-langi tak jauh yang nama kali cik siapa kambila siapa tuh tak coba ikade coba mereka tapi atau dan riwas jantung ada tak coba dan kita yang mana susi ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi tentu ya, kematian ini adalah sebuah takdir, sebuah ketentuan yang tidak bisa ditolak keberadaannya. Oleh sebab itu, sebagai keluarga tentu atas kehadiran kita di tempat ini wujud dari kebersamaan, wujud dari rasa duka yang dialami oleh kita semua. Dan sekali lagi tentu bahwa kepada seluruh warga masyarakat, anak yang telah ditinggalkan, saya ingin mengutip beberapa falsafah hidup tentang kehidupan dalam konsep ibadah sosial, dalam konsep berinteraksi dengan sosial masyarakat. Banyak prinsip-prinsip hidup yang patut kita contohi. Salah satunya beliau itu dalam berbuat dan melakukan sesuatu, tidak pernah beliau melakukan sesuatu dengan berharap bahwa yati apa laku jama aku lan penyamannya. Beliau selalu mengerjakan kebaikan itu supaya menjadi nilai yang berkesinambungan, menjadi nilai-nilai buat anak kemanakan beliau ke depan. Pikirannya itu selalu pada wilayah jangka panjang ya. Beliau kalau menanam kelapa misalkan, beliau menanam kelapa, tidak pernah menanam kelapa lalu kemudian dalam hatinya mengatakan bahwa laku tanam teh kalungku supaya kuini doaina. Tapi beliau mengatakan laku tanam teh kalungku supaya ada nikmati anak cucuku. Ini yang harus kita patut contoh. Tetapi saya lihat ya, semua yang hadir ini sudah seperti itu. Tapi di tempat lain Bapak Ibu, udah tahu ya pinamurai mapusa inilah nasarona jo. Seperti itu. Tetapi beliau memberikan contoh-contoh teladan bagi kita. Betapa beliau punya konsep tentang masa depan, beliau konsep tentang generasinya, sehingga beliau terlibat dalam mengonsep bagaimana pemetakan tentang wilayah desa yang ada di Laro ini. Setiap 50 meter digarkan lorong, setiap 50 meter digarkan lorong, sehingga orang biasa kalau masuk di kampung kita ini aku transmigrasi katanya atau matumba, tatanannya sudah bagus. Siapa yang melakukan itu dalam pendahulu-pendahulu kita, sehingga kepada kita semua wajib untuk kemudian mempertahankan dan menjaga apa yang telah dirancang oleh para pendahulu kita, dalam hal ini orang-orang tua kita ini ya. Saya ingat betul tentang cerita-cerita para leluhur orang tua kita, bahwa pada saat orang Enrique Raja yang notabene-nya adalah saudara, hanya wilayah administrasi yang membedakan, sama kasusnya dengan Lu Utara dan Lu Timur di Bunga Lidi ya. Sambali Nasalu tanpa di Kuala Utara, Indi Nasalu tanpa di Kuala Timur pada posisi ya, orang saudara di situ. Sama kasusnya dengan Parumbian Uluwai sebagai kampung asal kami ya. Kemudian pindah dengan diprakarsai oleh orang tua, kemudian datang di tempat ini. Saya kira itu adalah sebuah karya yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah. Kenapa kemudian penting juga ini mengingat sejarah seperti ini, supaya kebijakan kami selaku pemerintah tidak bertentangan tentang yang namanya konsep kearifan lokal, sehingga
tentu sekali lagi kami atas nama pemerintah dan bagian dari anak, bagian dari keluarga sangat berduka dengan peristiwa ini, berpulangnya orang tua kini. Tetapi itu kemudian kita harus menyadari bahwa itu semua adalah bagian dari ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi kepada kita semua kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran kita di tempat ini. Kehadiran kita di tempat ini menyatakan duka yang mendalam, lalu kemudian juga apresiasi yang sama. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta yang telah memberikan pelayanan secara maksimal, penghiburan kepada keluarga, juga kepada seluruh rumpun keluarga masyarakat yang telah ambil bagian dalam rangka menyukseskan, membantu melaksanakan kegiatan ini. Tentu ini semua boleh terjadi karena kerjasama dan kekompakan dari kita semua dengan dasar kita ini satu rumpun, kita ini satu keluarga. Ya, kalau kita tidak saudara karena satu rahim, kita saudara karena agama. Kalau tidak saudara dengan agama, dalam agama, kita saudara karena sebangsa, setanah air, sekampung. Sekian atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih, dan sekiranya dalam menyampaikan apa yang kami telah sampaikan hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Buat kita semua, Bapak dan Ibu yang saya hormati dalam jabatan, fungsi dan kita masing-masing yang saya hormati, dalam keterpanggilan Bapak Weber Tanda Tapo bahwa salah seorang anak, yaitu Ibu Pendeta Noristo Tapo STH, menjadi pelayan firman di tengah-tengah jemaat Elim Gereja Toraja Klasis Walendrang. Duka yang dialami anak, ibu janda, bahkan segenap rumpun keluarga tidak terlepas adalah duka yang mendalam juga untuk jemaat Elim lewat salah seorang anak, yaitu Ibu Pendeta Noristo Tapo STH. Sehingga dalam hal ini kami menyampaikan turut berduka cita atas nama seluruh anggota jemaat dan OIG serta panitia pembangunan, menyatakan turut berduka cita apa yang dialami keluarga. Tentunya Tuhan akan peduli, Tuhan akan selalu menguatkan kita dimanapun kita berada. Tuhan selalu mengasihi umatnya yang selalu setia kepadanya. Dan selanjutnya kami melihat keberadaan anggota jemaat Elim, ada sedikit kebersamaan dari anggota jemaat bersama dengan kebersamaan Majelis Gereja Jemaat Elim akan diserahkan langsung oleh salah seorang diaken dari Jemaat Elim yang langsung akan diterima oleh Ibu Pendeta kami. Silakan. Demikianlah yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.